Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 54. Rehan melajukan mobilnya dengan cepat menembus jalanan malam yang sudah mulai sepi. Rehan kesal karena orang tuanya selalu mengambil keputusan tentang hidupnya tanpa sepengetahuan dirinya. Sesampainya di rumah, Rehan masuk ke dalam rumah dengan muka kesalnya. "Anissa masih tidur?" tanya Rehan pada Biruni. "Masih tuan, tadi Bibi udah coba bangunin buat makan malam, tapi Nona gak bangun-bangun tuan," jawabnya. "Ya sudah, biar saya yang bangunin," ujar Rehan. "Kalau begitu saya panasin lagi makanannya ya tuan," ucap Biruni. Dijawab anggukan kepala oleh Rehan. Rehan naik ke lantai atas menuju kamarnya dan benar saja Anissa masih terlelap dengan baju dan tas yang dia pakai saat berangkat bekerja. "Dasar gadis ini masih pakai baju kerja, udah tidur saja. Anissa, ayo bangun, udah malam. Kamu belum mandi." Rehan mencoba membangunkan Anissa, hanya merubah posisi dengan mata yang masih terpejam. "Ayo bangun, obatmu belum diminum," ujar Rehan lagi. Namun lagi-lagi tidak ada tanda-tanda Anissa bangun. Rehan yang mempunyai ide untuk mengerjai Anissa langsung tersenyum senang. Dia mengambil air dengan gayung dan memercikkan air itu ke arah wajah Anissa. "Hujan, hujan, bocor, bocor, bocor," teriak Rehan. Bocor, bocor, mana yang bocor? Mana yang bocor?" teriak Anissa dengan kagetnya. Ketawa pun Rehan menggema di ruangan. "Kenakan," ucap Rehan sembari tertawa terpingkal-pingkal melihat reaksi kaget Anissa. "Mana bocornya?" tanya Anissa dengan nada polosnya yang mengamati sekeliling atap. Apaan sih? Gangguin orang tidur aja. Aku pikir beneran bocor," gerutu Anissa dengan kesalnya. "Enak kan tidur sambil mandi?" ujar Rehan sembari mempercikan air pada muka Anissa lagi. Bikin kesel deh, bangunin itu yang manis dong. Ini bangunin orang udah kayak bangunin warga sekampung," gerutu Anissa. "Salah sendiri dibangunin gak bangun-bangun, malah makin pules," ujar Rehan santai. "Tapi gak gini juga caranya, kan jadi basah semua bajuku. Spray sama selimut juga jadi basah kan ini," gerutunya lagi. "Sana mandi kamu, bau banget. Kamu juga belum makan malam kan?" kita Rehan. Aku memang belum mandi, tapi badanku gak bau ya. Jangan ngada-ngada kamu," ujar Anissa yang langsung bangkit dan masuk ke kamar mandi. Rehan tersenyum sembari menggelengkan kepalanya melihat tingkah Anissa yang menurutnya sangat menggemaskan. Sambil menunggu Anissa selesai mandi, Rehan duduk di atas sofa dan membuka laptopnya untuk sekadar mengecek email yang masuk. "Mas Ray, masih di situ nggak?" teriak Anissa dari dalam kamar mandi. Rehan mendengar namun tidak menjawabnya. "Mas Ray, denger nggak sih? Nisa mau minta tolong. Kalau Mas Ray masih di situ, tolong ambilin bajuku. Aku lupa nggak bawa baju ke dalam," teriaknya lagi. Tanpa menjawab, Rehan bangkit dan mengambil baju Anissa di dalam lemarinya. Masih dengan ide jahilnya, Rehan mengambilkan satu potong baju lingerie berwarna merah lalu mengetuk pintu kamar mandi. "Ini bajunya," ujar Rehan. Anissa mengeluarkan satu tangannya dan mengambil baju yang Rehan pegang tanpa melihatnya dengan teliti. "Mas Ray, baju apa yang Mas kasih ke Nisa?" teriakan Anissa membuat Rehan menahan tawanya. "Nisa gak mau pakai, ambilin baju Nisa yang biasa," ujar Anissa sembari melempar bajunya ke arah Rehan. "Kamu akan lebih cantik pakai baju ini," ujar Rehan dengan tawa jahilnya. "Gak mau, awas kalau ngambil baju yang kurang bahan kayak gitu lagi," teriak Anissa. Rehan kemudian mengambil satu setel baju tidur berwarna merah muda dan memberikannya pada Anissa. "Aku boleh ikut masuk enggak?" tanya Rehan saat Anissa membuka pintunya sedikit untuk mengambil baju. "Gak boleh, enak saja," ujar Anissa langsung menutup kembali pintunya. Rehan tersenyum geli melihat kelakuan Anissa. Rehan kembali duduk di sofa untuk melanjutkan pengecekannya pada email yang masuk. Tak lama kemudian Anissa keluar dengan pakaian yang sudah melekat di tubuhnya. Lalu dia duduk di meja rias dan menyisir rambutnya.
Mas Rey udah makan? Tanya Anissa ragu. Belum, apa mau makan sekarang? Ujar Rehan berbohong. Boleh, ujar Anissa. Ya sudah ayo turun, mungkin Biruni udah manasin makanannya. Ajak Rehan. Mereka berdua turun bersama-sama menuju ruang makan. Sebenarnya Rehan sudah kenyang karena sudah makan di rumah orang tuanya. Namun dia tidak ingin Anissa makan malam sendirian, jadi dia ikut makan lagi dengan alasan belum makan. Setelah selesai makan malam, mereka berdua masuk ke kamar lagi. Minum dulu obatmu dan jangan berbaring, tunggu 1 jam lagi baru boleh tiduran. Tita Rehan yang hanya dijawab anggukan kepala oleh Anissa. Setelah minum obatnya, Anissa duduk di atas ranjang sembari memainkan ponselnya. Mas Rey panggil Anissa. Jawabnya. Mas, panggil Anissa lagi. Ada apa? Tanya Rehan. Boleh tanya, ujar Anissa. Silahkan. Kenapa Mas Rey nikahin Nisa? Kalau cuma mau bantuin Nisa kan gak harus dinikahin, tanya Anissa. Kamu mau tahu alasannya? Rehan yang masih fokus ke laptopnya beralih menatap Anissa dan balik bertanya. Apa alasannya? Tanya Anissa. Rehan bangkit dari duduknya dan menghampiri Anissa di ranjang. Rehan mendekatkan wajahnya pada wajah Anissa dan mata mereka pun saling beradu. Karena aku menginginkanmu, ujar Rehan pelan. Maksudmu? Tanya Anissa polos. Sudah malam, sudah ada 1 jam dari makan malam tadi. Segeralah beristirahat, ujar Rehan kemudian. Kamu belum jawab pertanyaanku, ujar Anissa. Tidurlah atau mau aku yang menidurkanmu, ucap Rehan. Enggak, ya Anissa tidur, jawabnya sembari menarik selimutnya sampai ke atas kepala. Rehan kembali ke sofa dan merebahkan tubuhnya di sofa tersebut, lalu dia pun tertidur. Malam ini mereka kembali terlelap di kamar yang semu namun berada di tempat yang terpisah. Rehan masih tidak berani tidur di samping Anissa karena tidak ingin membuat Anissa kembali mengingat traumanya. Dia benar-benar menjaga Anissa dengan sangat baik. Tidak ada niat sedikit pun untuk memaksakan keinginannya yang dia tahan sejak berada satu kamar dengan gadis itu. Setiap malam dia selalu menuntaskan hasratnya di kamar mandi karena tidak ingin memaksakan Anissa untuk memberikan haknya sebagai istri untuknya. Pagi menjelang, Anissa bangun lebih awal sebelum Rehan terbangun. Anissa berinisiatif menyiapkan baju kerja dan air hangat untuk Rehan. Kemudian dia pun turun ke dapur membantu Biruni. Tak lama setelah Anissa turun, Rehan bangun dari tidurnya. Saat bangkit dari sofa, Rehan tersenyum senang saat melihat baju kerjanya yang sudah tertata rapi di atas kasur. Dia masuk ke kamar mandi dan rasanya senangnya bertambah ketika melihat air hangat sudah berada di bathtub. Dia pengertian juga, gumamnya sembari tersenyum. Selesai mandi dan bersiap, Rehan turun menuju ruang makan yang memang satu ruangan dengan dapur. Dia melihat Anissa masih berkutat dengan alat dapur bersama Biruni. Rehan memperhatikan penampilan Anissa yang mengikat rambutnya asal menampakkan leher jenjangnya. Rambutnya yang terlihat acak-acakan malah membuat Rehan semakin terpesona dengan Anissa. Maaf tuan, Bibi tadi kesiangan jadi baru siap sarapannya, ujar Biruni. Mas udah siap. Bentar, sop ayamnya bentar lagi selesai kok, tunggu sebentar ya, ujar Anissa yang masih sibuk mengaduk sup di pancinya. Jangan marahin Bibi, ini Nisa yang pengen masak sup buat Mas Rey, ujar Anissa yang takut jika Rehan akan memarahi Biruni karena mengizinkan Anissa masak. Maafkan saya tuan, tadi Nona udah Bibi larang tapi tetap maksa buat masak sendiri, ujar Biruni. Gak apa-apa Bi, biarkan saja dia, jawabnya. Nah supnya udah beres, silahkan dicoba Tuan Rehan, ujar Anissa. Kamu yakin ini enak? Tanya Rehan. Coba aja dulu, baru komentar. Belum juga dicoba, udah komentar dulu, ujar Anissa. Anissa pun mengambilkan nasi dan lauknya serta sup yang Anissa masak ke dalam piring Rehan. Rehan langsung memakannya dengan ekspresi datar. Gimana? Tanya Anissa. Biasa saja, jawabnya. Dengan lahap, Rehan menghabiskan makanannya sampai tak tersisa. Bilangnya biasa aja, tapi makannya lahap gitu, sindir Anissa saat melihat makanan di piring Rehan yang sudah habis padahal makanan Anissa masih tinggal separuhnya. Hari ini aku pergi lebih awal, aku mau ke proyek mungkin ke kantor siang atau sore hari,
Jadi kamu berhati-hatilah jika ada yang membulimu, jangan segan-segan untuk melawannya. Kamu punya hak di kantor itu, paham? Ujar Rehan. Ya paham, jadi Nisa boleh melakukan apapun di kantormu? Tanya Anissa. Ya, asal tidak merugikan perusahaan, kamu bebas melakukan apapun. Kantor itu kantormu juga, pakailah pakaian yang sudah aku balikkan. Aku lihat kamu masih memakai pakaian lamamu saat ke kantor, ujar Rehan lagi. Baiklah, nanti aku pakai pakaian yang bagus dan sedikit merias wajahku, ujar Anissa. Bagus, lakukan sebaik mungkin. Mulailah membiasakan diri menjadi istriku, ujar Rehan dibalas anggukan oleh Anissa. Ya sudah, aku pergi dulu. Makan lagi yang banyak biar cepat besar, ujarnya lagi. Is, kamu pikir aku masih kecil apa? Gerutu Anissa. Namun bukannya menjawab, Rehan malah mengacak-ngacak kepala Anissa, membuat rambutnya semakin berantakan. Is, nyebelin banget jadi orang. Untung udah jadi suami, gumam Anissa. Anissa mengantar Rehan sampai ke teras rumah. Dia melambaikan tangannya saat Rehan mulai keluar dari gerbang rumahnya. Nah, segitu dulu ya bab 54-nya. Mohon maaf hari ini Mimin update satu bab dulu ya, karena ada keperluan. Pokoknya makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Pokoknya makasih ya, jangan lupa di like, di subscribe juga. Bye bye.